di luar kelas? Offline, Ibu. Oh, praktek ya Pak ya harusnya ya Pak? Enggak praktek gitu Pak? Saya nggak tahu Masih Pak. paparan-paparan, Bu. Oh, banyak paparan. Ya, oke Pak. Ini saya lanjutkan dulu ya Pak ya. Mungkin saya mau kilas balik dulu terkait dengan kegiatan proses bagaimana kita menetapkan kualitas dari suatu produk. Itu kan Bapak harus punya parameter gitu kan, kalau kemarin kita definisikan. Nah, dari beberapa parameter yang ada, ini nanti selanjutnya adalah bagaimana kita menilai atau melakukan pengukuran bahwa produk kita ini bisa dikatakan berkualitas. Nah, maka langkah yang berikutnya itu adalah kita mengenali bagaimana terkait dengan proses, quality proses yang ada di dalamnya. Jadi bagaimana sih cara kita melakukan identifikasi bahwa produk ini berkualitas? Kemarin kan Bapak sudah melakukan paparan ya, bahwa ada parameter atau mungkin kita menyebutnya atribut uji yang Bapak punya, lalu kita bandingkan terkait dengan parameter yang nanti Bapak buat seperti itu. Jadi contoh kalau kemarin itu kan kita melakukan uji yang di sosis gitu kan ya, maka atribut parameternya bisa berupa panjang, lalu kita bisa berupa diameternya, atau mungkin terkait dengan rasa dan sebagainya, itu atributnya Pak. Nah lalu setelah itu Bapak tentukan kan parameter yang berlaku dari masing-masing atribut yang ada, begitu. Nah yang berikutnya ini adalah terkait dengan bagaimana kita nanti mempertimbangkan bahwa dalam kategori populasi yang ada atau mungkin dari hasil yang sudah kita hasilkan, output hasil produk yang kita keluarkan, itu memang disebut sebagai hasil yang berkualitas, seperti itu. Nah, bagian dari pengujian itu sebenarnya tidak lepas dari yang namanya statistik, Pak. Lakukan uji sampel statistik atau statistika ya. Jadi kalau di gambar ini dijelaskan, nah ini. Jadi kalau kita punya suatu hasil output produk seluruhnya itu kita sebut sebagai hasil populasi. Nah, biasanya hasil output produk yang dihasilkan dari suatu industri itu biasanya kita akan ketahui. Output produknya itu diketahui. Artinya bahwa kita mengetahui hasil populasi yang jelas. Populasinya adalah terdefinisi, Pak. Nah, ada juga kategori jenis produk yang populasinya itu tidak bisa kita definisikan. Contohnya misalnya begini, misalnya output dari review customer. Nah, kalau kita lihat jumlah customer itu banyak, maka kita menyebutkan N customer atau N populasinya itu tidak kita definisikan dengan jelas. Misalnya kayak contoh ya Pak ya, penelitian yang melakukan hasil review terkait dengan kualitas produk. Nah, jumlah N populasinya itu tidak diketahui. Tapi kalau kita bisa mengetahui jumlah populasinya dengan jelas, maka itu kita sebut sebagai populasi yang terdefinisi. Ini coba hati-hati kalau misalnya Bapak melakukan TA tadi, misalnya review atau mungkin sampel dari suatu produk, jadi inovasi produk begitu, di mana populasinya pasti tidak kita ketahui terkait dengan customer yang mau diidentifikasi, begitu. Jadi kalau di gambar ini populasi ini kan di sini digambarkan bahwa populasi ini menggambarkan distribusi dari suatu data. Jadi nanti kalau kita mengambil data dari suatu populasi ini biasanya perlu asumsi apakah populasi kita itu didefinisikan sebagai distribusi normal atau distribusi yang lainnya, begitu. Nah, makanya kalau di sini ini adalah mu-nya. Kalau dari gambar ini, gambar yang ada itu didefinisikan bahwa populasinya itu adalah mengikuti distribusi normal karena seperti distribusi lonceng di sini di dalamnya. Seperti itu. Nah, karena di sini ini adalah mu, nah ini ada X bar, Pak. Kalau mu itu adalah mean untuk populasi, sedangkan X bar itu adalah sampel dari average. Jadi kalau di sini kan mean untuk populasi itu kita menyebutnya adalah mu.
Tapi kalau X bar itu adalah mean untuk sampel yang kita dapat. Jadi contohnya misalnya begini, kan tadi kita punya produk sosis gitu ya, sederhananya sosis. Jumlah output sosis yang dihasilkan dari industri itu jelas tahu, misalnya 1000. Nah, maka kita bisa melakukan evaluasi bahwa populasi yang ada dari suatu output sampel output sosis tadi itu adalah 1000. Nah, kalau kita menyebutkan bahwa produk kita itu adalah memiliki kualitas atau tidak, ya kita bisa melakukan uji populasi atau uji sampelnya. Seperti itu kan ya. Nah, kalau kita melakukan uji sampel, maka kita harus menentukan berapa jumlah sampel yang Bapak tentukan di dalam pengambilan dari populasinya. Kalau kemarin bagaimana Pak? Uji sampel yang kita ambil itu semakin besar atau semakin kecil, itu bagusnya yang mana? Saya mau tanya, kemarin kan Bapak sudah dapat ya di kuliahnya Pak Joko ya harusnya ya? Di Pak Joko Kaprodi kan ya? Untuk statistika ya? Apa ini yang bisa menyebutkan? Kalau kita ngambil data sampel, itu seharusnya seperti apa? Mungkin bisa menjelaskan Pak sama ini. Pak Jafar atau siapa yang masih ingat? Ini kaitan sekali Pak dengan statistik yang kemarin Bapak dapat sama Pak Prodi. Sampel itu pengambilan datanya tidak seluruhnya, artinya dia bersifat sebagian. Nah, dikatakan sebagian itu seperti apa seharusnya? Bapak Indra. Atau siapa ini ya? Atau siapalah yang masih ingat lah Pak, menurut saya. Uji sampel ini bagaimana? Atau kemarin dapat, kalau kemarin yang di statistik itu ujiannya apa Pak? Tertulis atau tugas atau gimana? Tertulis ya, tertulis Bu. Oh, uji nulis tertulis gitu ya Pak? Oke. Wah ini kayaknya nanti menarik kalau ujiannya nanti saya kasih sampelingnya aja ya Pak. Gimana Pak? Biasanya gimana? Kalau sampling, uji sampel, saya punya 1000. Lalu, kenapa Pak? Uji Kenapa kok ini suaranya begitu ya? Izin menjawab Ibu. Iya Pak. Ini Pak. Menurut kami semakin besar sampel yang diambil dari suatu populasi, hasilnya semakin mendekati populasi. Tapi apabila terlalu banyak akan menyulitkan kita. Jadi biasanya menggunakan metode Slovin untuk dihitung berapa jumlah minimal sampel yang bisa diambil dari suatu populasi. Nah, ya Pak, boleh. Kalau saya tadi ambil itu pakai Slovin, itu sudah pengujian di dalam pengambilan sampel. Boleh. Tapi kalau dikatakan sampling itu minimal berapa seharusnya? Kalau standarnya. Ada yang mungkin tahu Pak? Kalau kita ngambil sampelnya itu, kok ini ya sampling. Kalau dikatakan populasi, kalau dikatakan populasi itu biasanya minimal datanya berapa? Kalau Slovin tadi kan menentukan jumlah sampelnya ya Pak ya, itu tadi juga benar. Semakin besar uji sampel yang kita ambil itu bisa menggambarkan populasi. Tapi semakin besar kok menyulitkan tadi kenapa ya Pak? Jadi bingung. Kan bagus Pak harusnya. Karena kan menggambarkan populasi. Membutuhkan banyak waktu Bu karena sampelnya semakin banyak. Ya boleh. Bukan menyulitkan dalam mengolah datanya kan ya Pak? Bukan itu maksudnya dalam pengambilan datanya. Ya bisa, ya Pak. Jadi kalau di Slovin itu ada rumusannya, tapi kadang ada juga Pak, saya yang beberapa literatur itu dia tidak pakai Slovin, tapi pakai tabel gitu. Inilah uji jumlah banyak sekali Pak ya, ketentuan dari beberapa alat uji misalnya dari tabel saya lupa beberapa literatur begitu ya. Kalau menggunakan tabel dengan N populasi sekian, maka jumlah sampel yang didapat itu berapa, itu ada ketentuannya begitu.
Tapi rata-rata banyak yang menggunakan Slovene untuk menentukan jumlah sampel populasinya. Tuh. Nah, ini mungkin ini Pak ya, saya mau menegaskan aja. Jadi kalau populasi kita pakai mu, tetapi kalau sampel itu pakai X bar. Dan untuk standar deviasi pakai begini ya, pakai bar ini ya. Dan kalau di histogram ini yang dipakai sampling itu kita pakai S untuk standar deviasi. Seperti itu. Nah, beberapa situasi ini biasanya kalau di beberapa data itu pendekatan untuk kita asumsi bahwa data kita itu berdistribusi tertentu itu banyak distribusinya. Misalnya kalau kita distribusi normal, Bernoulli, Poisson dan yang lain sebagainya. Nah, ketentuannya akan beragam, biasanya diketahui dari dasar histori yang sebelumnya. Begitu. Nah, ini untuk gambaran chi-square sampling untuk distribusi normal, ini beberapa rumusan sih Pak yang nanti digunakan saat kita menggunakan distribusi sifatnya ini normal. Biasanya ini asumsi ya Pak ya, beberapa distribusi yang kita pakai memang nanti ada yang pakai distribusi, tapi ini yang sering terpakai, distribusi normal ini. Untuk mendistribusikan bahwa data kita itu, ini sebenarnya kenapa kok ditanya, nilai mu atau nilai min-nya itu berada di tengah-tengah. Jadi kalau ditanya kenapa nggak pakai distribusi Poisson, bentuk min-nya itu tidak akan lurus tegak begini Pak. Jadi kalau Poisson itu biasanya kan agak melengkung begini, miring begini. Nah artinya nilai min-nya itu nanti tidak akan sesuai dengan nilai standar paling bawah dan nilai batas bawah dan nilai minimumnya. Jadi kalau digambarkan nilai minimum dan nilai maksimum, nilai mu min-nya itu tidak akan di tengah-tengah seperti distribusi normal. Seperti itu. Jadi keseragaman dari suatu datanya itu tidak akan berada di posisi tengah-tengah seperti ini. Begitu. Dia akan cenderung ke kiri atau cenderung ke kanan. Kalau Poisson itu gambarnya begitu. Seperti itu. Nah, ini untuk gambaran, ini rumusan aja sih Pak untuk menggambarkan distribusi chi-square-nya dalam distribusi normal. Kita pakai rumusan ini. Nanti kita pakai ya Pak, untuk T normal dan yang sebagainya. Nah. Ini coba kita contoh ke prosesnya. Misalnya begini. Memang kalau kualitas itu biasanya nggak lepas dengan uji ya Pak. Jadi kita itu ngecek, besok itu kita ngecek satu persatu. Makanya saya inginnya itu besok kita melakukan pengecekan bisa di dalam kelas. Kayaknya nanti lukir aja deh. Yang hari Senin itu kualitas dulu. Soalnya perlu mencoba begitu loh Pak. Biar nanti tujuannya kita menghitung itu untuk apa gitu. Biar nggak hilang gitu. Maksud saya sih gitu. Nah ini contoh ya Pak ya, contoh. Kalau misalnya kategori yang Bernoulli, tadi kan diketahui kalau normal itu bentuknya akan beragam. Gambar distribusinya itu seperti tadi ini. Nah biasanya kalau bentuk data yang sifatnya distribusi normal itu diketahuinya bentuk atribut datanya itu contohnya seperti ini Pak. Misalnya kayak kemarin, kita melakukan uji atribut di mana kita menguji dari sisi panjang. Nah, di situ kita ngecek satu persatu panjangnya. Misalnya untuk sampel 1 pada sosis, oh ini panjangnya misalnya 10 cm. Oh yang kedua, oh ini 11 cm. Yang ketiga, oh ini 13. Nah, itu bentuk kalau kita menggunakan contoh distribusi yang kita asumsikan adalah distribusi normal distribusi. Nah, ini akan berbeda kalau kasusnya saat kita mengenali suatu atribut yang bentuknya itu hanya bersifat iya atau tidak. Ini seperti Bernoulli distribution. Contoh kasusnya itu bila atributnya seperti ini. Misal, kemarin itu kan kita mengenali sosis itu dengan atribut rasa kan ya Pak. Nah, saat kita melakukan pengecekan atribut rasa, maka bentuk atributnya yang kita rasakan itu bukan berbentuk nilai, tapi bentuk rasa sosis ini enak atau tidak.
Jadi bentuk distribusinya itu bersifat 1 atau 0. Nih. Jadi nilai X parameternya, X parameter itu bersifat 0 atau 1. Untuk pengujian suatu sampel nilai min-nya, maka kita harus mengenali pada atribut nilai 0 atau 1-nya. Contoh lain apa misalnya? Yang kita gunakan itu biasanya nanti ditentukan atau kita itu berdasarkan dari jenis atributnya dulu. Apakah bentuk atributnya itu adalah dia merupakan suatu nilai, outputnya itu adalah suatu nilai kuantitatif yang jelas, atau bentuknya itu hanya kita bisa menyebut dia bentuk cacat atau tidak, misalnya bernilai 0 atau 1. Seperti ya tadi. Seperti kalau atribut kita mendefinisikan rasa, maka rasa itu memiliki 2 nilai. Mungkin rasanya enak atau tidak. Kan gitu ya, Pak? Atau mungkin Bapak mau mendefinisikan apa? Rasa itu jadi 3. Enak, tidak enak, atau enak sekali, begitu. Nah, itu nggak bisa kalau di Bernoulli ini. Biasanya dia hanya membuat atau memiliki suatu sampel nilai di mana output hasilnya itu memiliki 2 jenis output, ya atau tidak. Begitu. Mungkin ada yang ditanyakan dari sini, Pak Bernoulli. Jadi kategori di dalam ini kalau kita lihat ya Pak ya. Nah, jadi kemarin kalau Bapak membuat ini ya satu gambaran terkait dengan, nah ini misalnya ini kan nomor. Ini kan atributnya ya, atribut penilaian. Nah, output penilaiannya itu bagaimana? Gitu. Nah, di sini nanti akan membuat bentuk outputnya. Jadi contoh misalnya tadi kan, nah kalau kita bilang rasa, maka outputnya itu ada 2 nilai, enak atau tidak enak. Nah, kalau di sini enaknya itu bagaimana? Enak itu bernilai 1, misalnya begitu. Nah, tidak enaknya maka bernilai 0. Nah, sedangkan untuk kasus yang lain, misalnya kayak tadi, kita melihat dari sisi apa? Panjang. Nah, panjang itu berarti pengukuran. Kita perlu ya. Nah, ini harus terdefinisikan dulu, Pak, pengukurannya. Karena kita punya alat ukur yang jelas di dalam penilaiannya tadi. Gitu. Kalau ini ya outputnya, output penilai, bukan output ya, parameter penilaiannya. Nah, penilaiannya itu output penilaian. Nah, ini berarti pakai indera perasa ya. Dari indera perasa kita tahu bagaimana terkait dengan penilaiannya gitu ya. Parameter penilaiannya ini pengukurannya menggunakan apa dan output penilaiannya seperti apa. Begitu. Nah, baru kita akan bisa mendeteksi bahwa distribusi yang kita gunakan itu lebih cocok kemana gitu. Apakah distribusi normal, Bernoulli, atau ini tadi Poisson. Biasanya kalau Poisson di sini didefinisikan bahwa kadang-kadang kombinasi Poisson itu lebih umum ke quality engineering work. Biasanya lebih ke kualitas yang berkaitan dengan pengerjaan mesin suatu permesinan gitu. Nah, itu biasanya kita pakai kayak kegagalan mesin, jadi lebih ke arah permesinannya ya, itu lebih ke arah ke distribusi Poisson. Begitu. Nah, di sini dikatakan point estimation of process parameter ini biasanya adalah untuk menentukan
untuk menentukan parameter yang tidak diketahui sebagai statistik sesuai dengan parameternya. Jadi estimation proses parameter itu adalah bagian dari perkiraan dari output sampling. Kalau di sini dikatakan sebuah poin estimator atau titik yang menghasilkan nilai numerik tunggal sebagai perkiraan parametrik yang diketahui, tidak diketahui. Artinya begini, karena kita itu bentuk nilai, kan di sini kan ada proses parameter. Berarti kan kita menentukan nilai parameter yang jelas kan ya Pak, dari nilai pengukuran atribut yang Bapak tentukan. Nah, ketentuan dari nilai atribut ini itu tidak bisa secara merta Bapak langsung tentukan, itu tidak. Biasanya itu kita harus melakukan evaluasi, gitu. Evaluasi dari apa? Dari output hasil yang diketahui, gitu. Output hasil pemrosesan mesin ya Pak. Nah, karena nilainya itu masih bersifat ini tadi tidak diketahui, maka kita biasanya melihat atau menguji dari sampel acak yang dihasilkan dari output permesinannya. Misalnya kayak tadi, kita kan melakukan output dari sosis tadi kan ya. Nah, untuk mengatakan bahwa proses parameter atau batas ketentuan standar yang dihasilkan dari suatu sosis tadi, maka kita harus melakukan uji sampling yang ada di dalamnya. Nah, uji sampling secara berulang untuk menghasilkan atribut penilaian ini, parameter atribut penilaian dari sisi panjang, dari sisi rasa, dari sisi berat mungkin ya Pak ya, atau mungkin dari sisi-sisi yang lain. Nah, oleh karenanya makanya kita harus menentukan point estimation proses parameter di dalamnya untuk menentukan, untuk mengkaji bahwa kualitas standar kita itu memang sesuai dari dasar output hasil populasi atau dari hasil output sampel yang sudah ada, seperti itu. Nah, memang biasanya begini, standar itu pasti ada ya Pak ya, tapi kita juga harus melihat nilai realnya, agar nantinya antara standar dan nilai real itu tidak terlalu jauh. Seperti itu. Artinya kan kadang-kadang begini, kita menentukan standar, tapi realnya itu jauh, itu kan seperti kayak punuk merindukan bulan gitu loh Pak. Kita mengejar kualitas yang terlalu bagus, tapi terlalu istilahnya cost-nya itu juga akan terlalu besar gitu. Makanya kembali lagi, dasar pertimbangannya adalah kembali lagi pada populasi dan pada sampel yang nanti kita gunakan. Seperti itu. Nah, di sini dikatakan, dua sifat yang paling penting pada poin estimator yang baik. Yang pertama, poin estimator harus tidak bias, yaitu adalah nilai yang diharapkan dari titik estimator harus menjadi parameter yang diperkirakan. Maksudnya begini, kalau kita menentukan poin estimatornya itu jelas dalam posisi nilai yang terukur, maka kita akan lebih mudah untuk bisa mencapai pada pertimbangan pergerakan seperti kemarin itu, DMAIC. Kalau kita mau menggerakkan atau meningkatkan nilai value kualitas, itu akan lebih mudah Pak. Seperti itu. Jadi jangan sampai poin estimator ini bersifat tidak bias. Gitu. Lalu yang kedua, poin estimator harus memiliki variansi minimum. Biasanya dia itu punya nilai poin parameter kecil dan poin parameter besarnya. Dia tidak bersifat eksak, tapi biasanya nilai estimator ini itu adalah bersifat toleransi di dalamnya. Begitu. Jadi kalau kemarin Bapak belajar di menggambar produk itu ya, dengan nilai batas toleransi atau mungkin allowance kita menyebutnya. Nah, di sini ini kita berbicara bahwa poin estimator itu ya seperti nilai toleransi atau batas toleransi, di mana dia punya nilai minimum dan nilai maksimum di dalamnya. Begitu.
Nah, nilai estimator ini kan kalau the sampel nilai min X bar atau nilai X barnya itu adalah nilai min dari hasil yang nanti Bapak amati begitu ya, dan kita nanti akan belajar variansi di dalamnya. Maka di mana nilai E itu merupakan expected value, jadi penulisannya ini expected value. Di mana nilai min itu adalah nilai rata-rata ya, dari seluruh output hasil populasi yang bekerja di dalamnya. Begitu. Nah, gini Pak, ini satu kelas itu ada berapa ya Pak? Satu kelas ada berapa orang Pak? 18 Jen Ibu. 18. Siap. 18 kalau dibagi 4 itu ada berapa? Ada yang 4, Siap. ada yang 5 ya? Ada 4, 2 kelompok 4, 2 kelompok 5 Ibu. Kemudian untuk hari Senin minggu depan izin Ibu, kami izin menginformasikan jam 8 pagi hari Senin kami ada latek dari Kaprodi. Kemudian hari Selasa jam 10 ada latek juga Ibu. Latek apa Pak? Aplikasi Amos izin Ibu. Oh, pakai Amos. Nah itu yang satunya kelas bilang itu nggak tahu ya Pak. Siap izin Ibu? Yang kelas 42 itu lateknya bersama-sama atau satu-satu? Ini satu kelas aja? 41 saja Ibu. Oh, 41 aja. Siap. Berarti Senin itu ada latek ya Pak? Siap, Kalau Senin dan Selasa rencananya. Senin dan Selasa. Kalau hari Rabu itu Pak? Untuk Rabu tidak ada Ibu. Rabu pagi atau siang? Pelajaran. Oh, nggak ada pelajaran sama sekali? Ada pelajaran Ibu. Hanya pelajaran saja hari Rabu. Kenapa Pak? Saya nggak pernah. Hari Rabu tidak ada latek Ibu. Hanya pelajaran. Jam berapa? Untuk pelajaran hari Rabu, mohon waktu Ibu. Rabu kosong Ibu. Oh, kosong. Siap. Ya, coba nanti Bapak koordinasi ya Pak ya, sama Siap. 42 ya. Siap. Ada aja bisa gabung. Siap Nah Ibu. ini loh Pak, rencana saya itu minggu depan itu kita coba ini model ini. Nah ini kan satu kelompok 4 atau 5 orang ya. Nah minggu depan itu rencana saya Bapak bisa membawa ini. Tapi satu kelompok ini kalau bisa beda-beda bendanya, produknya. Jadi nanti kita menguji atau mengukur di dalam kelas. Contoh, ini contoh ya Pak ya. Bapak bisa membawa permen. Permen itu jumlahnya satu produk acuan dalam satu kelompok itu 30. Saya minta tolong besok dibawakan satu kelompok itu ada permen. Ya ini permen ya. Atau permen apa ya misalnya. Nah ini aja Pak. Permen, tapi jenis permennya ini macam-macam. Kalau permen kan murah ya Pak ya. Saya minta permen aja. Misalnya kelompok satu, ya misalnya kelompok satu itu bawa permen relaksa gitu loh Pak. Bapak tahu kan ya permen relaksa itu ya. Yang lalu yang satunya itu bisa bawa permen apa ya? Ini Pak, ini apa namanya? Tahu permen kaki itu loh Pak, yang anak-anak itu loh Pak. Tahu Pak? Permen kayak yang dipakai alat, ya yang ada pegangannya itulah. Ya permen yang pokoknya ada pegangannya, ada ininya lah, ya gitu. Lalu apalagi ya permen satunya. Ini saya mau permennya itu satunya lollipop. Yang, ya lollipop Pak. Jenis lollipop ya. Kalau saya kan taunya yang permen kaki kalau dijilat itu ada warna-warni di lidahnya itu loh. Ya. Nah itu. Permen kipas-kipasan. Apa itu? Ada tak Pak? Kita Pak di online. Nah pokoknya jenisnya yang beda. Satunya itu permen ini Pak. Saya ingat. Yang ini Pak. Apa ya? Merek. Nah ya yang empuk-empuk itu loh Pak. Maksud saya mau ngomong gitu. Permennya itu yang sifatnya empuk. Tahu ya Pak ya? Kalau Yupi Bu, Yupi.
Nah, itu boleh ya, Yupi. Jadi Bapak bisa menentukan bikin Yupi itu ada bisa, terus permen sugus atau ini Pak, saya malah kepikir permen yang apa namanya? Bapak tahu permen yang kiloan itu loh Pak. Belinya itu tapi kiloan itu loh Pak. Apa ya, permennya itu rasanya rada aneh gitu. Permen yang aneh. Segala jenis tipe permen lah Pak intinya. Itu loh Pak, yang kiloan itu loh. Jadi kalau nggak salah permennya itu kalau kita beli kiloan itu warnanya itu warna-warni. Bukan Pak, di Permata. Oh nggak tahu ya. Kayak Yang kalau kiloan Bu, yang kayak jeli-jeli kan. Permen gula ya, Bu. iya Pak, permen apa? Yang ada Yang ada gula-gulanya. gula-gulanya mirip jeli-jeli gitu. Ya boleh. Tapi Warna-warni. saya kok mikirnya yang ini ya Pak ya, sebentar Pak. Saya coba cari yang di sini ya, biar kita kayak permen sugus, permen kilo. Nah, yang ini loh Pak, yang bukan ini. Ya itu yang ini loh Pak, ada permen yang ada plastiknya. Nah ini loh Pak, yang begini loh Pak. Ini sih saya nggak membatasi, cuman kan untuk melihat keragamannya. Terlihat jelas nggak sih Pak? Nah, atau Bapak beli kiloan ini nggak apa-apa. Apa sih? Nah, yang model kenyul-kenyul, nah ini. Boleh lah. Pokoknya aneka jenis permen ya kalau saya lihat. Soalnya kan contoh kayak tadi ini kan empuk gitu ya. Lalu kayak relaksa itu kan rasa atau kan. Lalu kayak yang lollipop itu kan ada tusuknya. Nah, nanti Bapak bisa melihat dari sisi tusuknya itu. Begitu. Mungkin ada lagi. Nah ini loh Pak, begini loh Pak, yang model begini loh Pak. Bungkus plastiknya gitu loh Pak. Nah itu. Mungkin gitu. Nah terserah, nanti ada permen kan, coklat juga salah satu bentuk permen ya. Nah apalagi sih permen-permen yang lainnya. Nah nanti kita identifikasi dari sisi tadi, atribut dan pengukuran. Nah karena pengukuran, ini saya belum minta tolong nggak? Apa ada yang punya ini Pak, timbangan digital gitu? Besok saya coba kalau nggak ada. Timbangan digital sama mikrometer skrup ya Pak kayaknya. Apa Pak? Yang gram Ibu. Apa itu? Kiloannya atau yang seperti apa Bu? Yang itu Pak. Nah ini loh Pak, yang begini, jangka sorong ya. Nah untuk mengukur lah. Nah nanti bisa banyak. Bapak bisa bawa pangkas sorong, lalu penggaris, lalu itu tadi bawa timbangan yang gram itu boleh. Ya jadi biar lebih detail Pak biasanya kita perlu detailnya. Apalagi ya alat pengukuran lainnya ya. Nah, mungkin gitu kayaknya Pak. Coba nanti saya pikir lagi. Nah itu minimal satu kelompok membawa 30 permen. Tapi satu jenis yang sama. Misalnya begini, kelompoknya Pak Gilar tadi kan, atau punyanya Pak Jafar tadi kan, saya mau bawa sugus gitu ya Pak ya. Ya udah sugus 30 gitu. 30 sugus ya Pak ya. Nah nanti yang lainnya juga begitu. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanya dulu. Kita nanti coba di dalam kelas untuk mengukurnya tadi. Bawa mikrometer, peralatan sebentar Pak. Ya, bisa pakai mikrometer skrup, bisa pakai jangka sorong tadi kalau ada. Tapi kalau di lab kita ini nggak ada Pak. Di ACKN. Karena tinggal di tulisan kan ada ya. Harusnya kalau saya gitu. Ini harus ingin kali aja gitu. Nggak ada Pak. Iya Pak. Nanti ketolaknya gimana? Kalau timbangan juga boleh ya Pak ya, timbangan sama penggaris Pak, penggaris yang detail juga.
garis yang model apa ya, yang biasanya lebih garisnya itu ini loh, ininya kelihatan sampai kecil-kecil gitu kelihatan, tapi garis kalau sama jangka sorong tadi sudah bisa sama aja gitu. Mungkin ada yang ditanya dulu, nanti tentukan ya Pak, 4 kelompok ya Pak ya, nanti Bapak bikin kelompok, maksudnya satu kelas itu ada 4 kelompok, berarti nanti Bapak bagi sendiri, nanti terus yang bawa apa namanya, bawanya nanti Bapak coba pakai sendiri gitu. Mungkin ada yang ditanya dulu. Halo Pak. Nah nanti sama siapkan laptopnya pasti, Bapak siapkan laptopnya. Laptop nanti kita coba sama kita mengolah data di dalam kelasnya gitu. Ada yang ditanya dulu dari sini Pak. Kalau lebih dari 30 tambah lebih bagus Pak. Kalau menurut saya nanti coba dibuat versi 40-30 lah. Asumsi saya itu populasinya misalnya 40, kita ngambilnya 30. Nah, itu nanti bagaimana gitu. Itu ya Pak. Ada yang ditanya dulu. Nah ini tadi, jadi nggak ngawang-ngawang gitu loh Pak maksud saya. Jadi contoh ya, kalau ini tadi kan kita belajar beberapa distribusi. Nah nanti kita amati dari atribut yang Bapak buat. Nah ini bagaimana parameter penilaiannya, output penilaiannya, cara melakukan penilaiannya, dan hasilnya sampai nanti diolah hasilnya, itu dia output hasilnya itu bagaimana? Betul. Jadi enggak kita ngitung aja, nanti Bapak coba di dalam kelas, itu tujuan saya. Jadi melakukan uji sampling, bagaimana nanti populasinya itu kita dapat, lalu samplingnya itu juga kita dapat, sampai dengan hasilnya. Gitu. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Ini saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan dulu untuk konsepnya. Jadi besok nanti biar kita sekalian hasilnya. Gitu. Oh iya Pak, nanti misalnya ya Pak ya. Ini misalnya kalau hari Rabu itu yang TI1-nya itu nggak bisa, nah nanti Bapak koordinasi dengan saya aja ya. Saya kita bisa masuk kelas hari Rabu itu untuk semua mata pelajaran nggak apa-apa. Gitu. Misalnya kalau yang di 42 itu nggak bisa. Nah ini Pak, tadi kan sudah sampai sini ya. Jadi untuk menentukan poin parameter, ini nanti kita pakai beberapa rujukan dalam penilaiannya. Jadi kalau untuk menentukan sampel min-nya dari nilai sampel min populasi ini dan nilai sampel min ini kan karena ini populasi ya. Ini sampel X min-nya itu dari nilai min-nya. Nanti kita akan ketemu nilai mu dan nilai sampelnya. Nah, nanti kita juga menemukan nilai standar deviasinya. Baik itu standar deviasi dari variansi populasi ataupun kalau ini kan sampel, ini dari populasinya. Gitu. Nah, kalau nantinya, nah ini point estimation of the process parameter, standar deviasi sampel bukan merupakan penaksiran yang tidak bias. Nah, jadi kalau kita menentukan standar nilai deviasinya, nanti kita pakai rumusan ini. Ini ada nilai appendix-nya. Nah, nilai appendix ini nanti didapatkan dari poin parameter yang ada. Ini sebenarnya ada bukunya, Pak, untuk tabel appendix-nya ini. Gitu. Jadi nilai X bagi dengan nilai C4. Dan nilai C4-nya itu dari nilai sampel set yang sudah ditentukan. Seperti itu. Nah, ini nanti kita bisa menghitungnya. Gitu. Nah, lalu ini tadi, karena nilainya itu, poin parameternya itu bersifat nilai maksi dan nilai minimum, maka kita punya nilai range sampelnya. Nah, di mana nilai range sampel itu adalah nilai nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimumnya. Jadi kalau misalnya kita kan melakukan uji sampel dari beberapa uji sampel, nah nilai maksimum mereka itu berapa? Nah, nilai minimumnya berapa? Maka nilai R-nya adalah nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimumnya. Nah, itu adalah nilai R-nya.
atau nilai range dari suatu sampelnya. Begitu. Nah, untuk mendeteksi terkait dengan variabel acak, nilai variabel acak, nilai W atau relative range-nya, means dari nilai W adalah konstanta D2. Nilai D2 ini dapat dari tabel appendix lagi, dia biasanya kita ngelihat dari uji sampelnya. Jadi nanti maka untuk dikatakan unbiased estimator dari standar deviasinya itu adalah nilai R dibagi nilai D2-nya. Itu insya Allah saya akan bawakan untuk nilai bukunya dari nilai D2 itu berapa. Begitu. Nah, di sini dikatakan, misalnya ini ya, bagaimanapun juga jika jumlah nilai N, sampel N relatif kecil, maka metode range akan bekerja sangat baik. Efisiensi relatif dari metode range dibandingkan dengan nilai S sampelnya. Jadi contoh Pak, kita ngambil uji sampel. Nah, uji sampel yang kita dapat itu berapa? Nah, untuk nilai misal nilai N-nya itu adalah melebihi dari 10, nah nilai range kehilangan efisiensinya secara cepat. Jadi nilai range-nya itu adalah sekitar 0,85. Begitu. Jadi kalau nilai range-nya itu memang dapatnya dari nilai uji yang kita dapat dari sampelnya ya. Nah, untuk nilai relatif efisiensinya, relatif efisiensi itu nilai perbandingan di mana nilai minimum, nilai maksimum kurang nilai minimum. Jadi akan dijelaskan lagi di chapter yang berikutnya. Seperti itu. Nah, ini contoh misalnya. Ini contoh Pak. Teknik dari statistical inference dapat diklasifikasikan sebagai dua kategori. Jadi kalau kita menggunakan statistical hypothesis, nah, di mana nilai hipotesa awal kita, nilai H0 pada nilai mu atau nilai min-nya itu adalah 1500. Ini contoh. Di mana H tandingannya itu adalah nilai mu-nya tidak sama dengan 1500. Nah, berarti karena tidak sama dengan, itu kan adalah tutil ya kan. Alternatifnya ini H1-nya adalah tutil alternatif. Kalau di gambarnya itu kan ada dua kategori. Nah, untuk menguji hipotesa, kita mengambil random sampel dari suatu populasi. Biasanya kita akan melihat nilai random sampel. Pasti kemarin kan Bapak sudah dapat ya di statistikal, di mana tipe error 1 dan tipe error yang kedua. Nah, tipe error 1 dikatakan bila kita reject H0, padahal H0 itu dikatakan benar. Nah, sedangkan tipe B, ini alfa dan beta, adalah di mana mereject H0, padahal H0 itu dikatakan salah. Gitu. Nah, untuk mengatasi masalah ini biasanya kita harus melakukan pengujian tadi, menentukan nilai H0 dan H1-nya dengan benar, dan menentukan nilai Z0-nya ini dengan benar. Nah, baru nanti kita bisa membandingkan apakah nilai H0 ini ditolak. Nah, kan? Tolak H0 jika Z0-nya itu lebih besar dibandingkan dengan Z tabel atau dari hasil tabel. Jadi Z hitung lebih besar dibandingkan dengan Z tabel yang sudah ada. Nah, nanti kita akan bandingkan apakah dari uji hipotesa yang ada itu termasuk di kategori terima atau tolak H0-nya. Seperti itu. Nah, ini contoh kalau alternatifnya itu one set alternatif. Jadi kalau contohnya dia H1 itu lebih besar ini. Misalnya kalau H0-nya itu ini lebih besar dibandingkan dengan ini. Nah, berarti kan posisinya adalah one set hipotesa. Jadi penolakannya nanti apakah dia itu lebih besar dari mu 0-nya atau lebih kecil dari nilai mu 0-nya. Hipotesa terkait dengan satu sisi hipotesa, satu sisi alternatif. Nah, ini beberapa contoh. Saya nggak tahu, ini kemarin hipotesa ini dicobakan kan ya? Atau tidak? Di statistika yang kemarin Bapak dapat sama Pak ini dapat nggak? Sama Pak Joko?
Ini besok kita coba Pak, tetap besok ini kita coba. Contohnya misalnya begini, respon time dari sistem distribusi komputer menjadi karakteristik kualitas yang penting. Manajer sistem ingin mengetahui apakah nilai mean response time untuk tipe spesifikasi tertentu itu adalah melebihi dari 75 milisecond. Nah, dari penelitian tersebut ia mengetahui bahwa standar deviasi dari respon time-nya itu adalah 8 milisecond. Ini standar deviasinya. Jadi hipotesa yang dibangun H0-nya itu adalah sama dengan, atau kalau di sini dikatakan di mana nilai mu-nya lebih kecil sama dengan 75, di mana H1 saya itu adalah melebihi. Jadi kan hak tandingannya kurang dari sama dengan, terbalik. Nah, ketentuan untuk melakukan percobaan itu adalah dilakukan selama 25 kali melalui respon time. Berarti dia melakukan sampel selama 25 kali untuk membuktikan bahwa nilai standar dari respon time populasi itu benar nggak melebihi 75 milisecond. Nah, ini dia melakukan 25 kali pengujian. Nah, didapatkan bahwa sampel average respon time-nya itu adalah 79. Maka kita bisa hitung nilai Z0 hitung itu adalah X bar dikurangi dengan nilai mu-nya. Nah, ini nilainya sekian. Nah, maka yang ini biasanya dipakai tabel. Nah, dibuat tabel untuk melakukan ketentuan di mana membandingkan nilai Z hitung dibandingkan dengan nilai Z tabel yang ada di dalamnya. Seperti itu. Besok nanti kita akan ulas kembali ini Pak, karena kan nanti Bapak melakukan uji sampel, baru nanti kita masukkan seperti itu. Tapi model aplikasi yang nanti kita gunakan itu adalah bentuk sifatnya yang terukur. Untuk parameter yang sifatnya itu adalah terukur. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu dari sini. Siap. Ya. Rencana saya sih enaknya nanti kita coba Pak di dalam kelas. Nah, termasuk di bagian terakhir pertemuan kita untuk menentukan respon dari ini tadi, uji hipotesanya. Begitu. Uji hipotesa ini sudah dapat nggak waktu kemarin sama Pak Joko? Kalau belum nanti saya ulas lagi. Tapi kalau sudah kan saya hanya, ayo Pak dicoba begitu aja. Ini sudah dapat tidak Pak? Sama Kaprodi. Iya, sudah kan ya? Siap. Nah, berarti kan Bapak bisa menentukan ya, H0 diterima, H0 ditolak, itu kan kemarin sudah ada kan? Di uji tabel, uji hitung dan uji tabel. Siap, sudah. Sudah kan? Nah, besok ini kita ngambil datanya aja Pak. Kan kalau kemarin itu kan di soal hanya diketahui langsung kan? Oh ini untuk nilai min hasilnya itu sekian gitu. Nah, tapi kita nanti mencoba bagaimana hasil dari sampel itu didapatkan. Itu enggak tiba-tiba kan hasilnya ada kan. Kalau kemarin kan soalnya tiba-tiba ada. Itu. Nah, ini kita coba aplikasikan ke arah kualitas, standar kualitas. Kalau bentuk parameter standar kualitasnya, atribut kualitasnya itu kita pakai atribut ini gitu A gitu. Nah, hasilnya bagaimana? Gitu. Nah, nanti kita bandingkan. Kalau misalnya dikaitkan dengan uji hipotesa yang sifatnya one tail dengan two tail, iya Pak, dengan two tail, itu bagaimana nanti hasil yang Bapak dapatkan. Seperti itu. Ada yang ditanya dulu Pak dari sini. Ini berarti sudah dapat ya? Berarti termasuk di sini. Confident interval di mana untuk menentukan dari suatu batas confident nilai. Contohnya misalnya kita tahu nilai toleransi gitu loh Pak. Nah ini kan nilai minimum, nilai maksimumnya. Ini kurang ini. Dan rata-rata. Nah ini loh. Ini kan nilai minimum. Ini nilai maksimum dan ini nilai rata-rata. Jangkauan. Kalau kemarin. Begini Bu. Iya Pak. Mohon maaf menginformasikan kurang 3 menit Ibu. Nanti Iya, di Pak. link yang sama Ibu. Ini kemarin sudah dapat tidak Pak? Belum.
Nah, ini nanti kita coba masukkan, Pak. Ya, Pak ya. Jadi bagaimana Bapak nanti membuat batas toleransi itu didasarkan pada nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata itu didapatkan dari nilai minimum dan nilai maksimum dari ketentuan nilai standar confidence interval yang sudah didapatkan. Seperti itu. Jadi harapannya, kalau di sini kemarin itu tadi kan dikatakan bahwa estimation parameter atau proses parameter itu tidak lepas dari suatu nilai jangkauan. Jangkauan nilai range, nilai minimumnya, rata-rata, dan nilai maksimumnya. Seperti itu. Nah, kalau ini nanti kita bisa menggambarkan distribusi dari suatu datanya. Kalau data kita itu lebih cenderung di nilai minimum saja, nah, maka apa yang nanti harus dilakukan? Nah, itu nanti baru action yang dilakukan ke arah perbaikan kualitas. Gitu. Jadi harapannya kenapa kok kita melakukan pertimbangan parameter proses ini untuk menentukan action selanjutnya, Pak? Apa yang dilakukan selanjutnya? Seperti itu. Jadi harapan yang dihasilkan dari output proses itu tidak di rata-rata, tidak. Tapi inginnya dalam menekan nilai minimum dan nilai maksimum tidak begitu, rentangnya tidak begitu jauh, tidak begitu lebar. Inginnya kita persempitkan, karena kalau dikatakan bahwa produk itu berkualitas, maka dihasilkan batas toleransi yang tidak begitu besar antara nilai minimum dan maksimum. Contoh misalnya, saya punya panjang sosis tadi kan 10, ya kan? Nah ternyata nanti di lapangan itu panjang sosis itu enggak di rentang 10, misalnya kita batasi rentangnya itu seharusnya antara di 11 dan 12, misalnya gitu. Nah nanti output di lapangan bagaimana? Output di lapangan itu ternyata misalnya ada di 10, ada di 13, ada di 14. Nah lalu nanti kita akan berpikir, seharusnya apa yang dilakukan pada proses pemesinan atau action selanjutnya, begitu, pada hasil output yang kita dapat. Gitu, Pak. Itu gambaran besarnya itu seperti itu. Jadi harapan kita kenapa kok melakukan perhitungan adalah pada perbaikan kualitas. Tapi sebelum mengarah ke kualitas, maka kita harus mengetahui dulu parameter uji dari suatu atribut yang sudah ada. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum ini habis, Pak. Ini linknya nanti sama kan ya? Ya, Pak ya, berarti ya. Sama, Ibu. Ya Pak ya, saya lanjutkan ya Pak ya. Jadi kalau untuk kita tahu confidence intervalnya atau batas toleransinya, maka di sini dikatakan. Jadi di sini itu adalah rata-rata, di mana nilai batas kecilnya itu adalah nilai rata-rata sampel dikurangi dengan nilai standar Z, nilai Z alfa per 2 dari nilai hasil dari penentuan confidence interval yang ditentukan. Jadi nilai alfanya nanti Bapak tentukan berapa. Nah, antara nilai confidence minusnya ini kan nilai minimum. Nah, nilai maksimumnya ini di sini bedanya adalah nilai plus, standar plus. Nah, nilai confidence interval pasti akan diketahui, biasanya diketahui di soal atau diketahui atau Bapak tentukan sendiri dari hasil yang ada. Begitu. Nah, ini di sini dikatakan, misalnya contohnya ini Pak. Mempertimbangkan komputer response time dari sampel tadi 3.1, di mana nilai X bar-nya itu adalah 79,25. Kita tahu bahwa reasonable point estimate dari mean response time-nya itu atau nilai mu-nya adalah 79,25. Nah, ini nilai X bar-nya. Kita dapat mencari confidence intervalnya dari nilai mu-nya. Anggap itu adalah two-side confidence, di mana nilainya adalah 95. Jadi contoh kalau nilai 95, nilai Z alfa per 2, kita pakai nilai alfanya itu 0,05, maka nilai X bar-nya adalah 79 ini tadi dari nilai hasil sampel populasi, gitu ya. Nilai min populasi dikurangi 1,96 dari tabel. Nah, standar deviasi dibagi dengan
akar dari nilai N. N itu adalah jumlah jumlah sampel yang kita ambil. Nah, diketahui bahwa nilai confidence intervalnya itu berada pada 79,25 plus minus 3,136. Jadi antara 76,114 ini sampai dengan 84. Begitu. Untuk milisecond. Ini untuk respon time-nya ya dari suatu komputer. Nah, ini contoh kalau kita pakai komputer di mana datanya itu sudah ada, Pak. Gitu. Nah, nanti kita coba kalau datanya itu tidak ada, maka Bapak harus mulai mengolah, mulai dari awal sampai dengan akhir. Gitu. Ada yang ditanyakan dulu, Pak, dari sini? Tapi kalau misalnya besok ada ide pakai produk lain, silakan sih, Pak. Kalau saya sih permen itu dimudahkan karena murah ya, Pak. Tapi kalau dulu itu, kalau semester lalu, itu jujur aja kemarin itu online kan. Jadi kelompoknya itu saya suruh survei di mana produknya itu beda-beda. Ada yang sarden, bayangkan beli sarden, Pak, kayak Indomaret gitu. Jadi satu orang itu beli sarden, Pak, kalau nggak salah. Saya masih ingat, sarden kan rada mahal. Jadi mereka beli sarden, Pak. Ada juga yang Indomie itu ada. Jadi nimbang Indomie satu-satu itu kalau nggak salah kelompoknya Pak apa ya? Saya ingatnya itu udara kok. Pak siapa ya, Pak? Bapaknya itu selalu duduk di depan kok. Saya lupa namanya. Pokoknya beli Indomie 30, berarti satu kerdus, Pak. Nah, kalau Bapak pengen produk lain silakan. Saya sih membatasi permen biar murah begitu. Tapi jenisnya beda. Sama. Tapi kalau yang lainnya boleh. Kan biar kalau sudah selesai survei kan bisa langsung dibagi. Itu permen dan Indominya. Misalnya begitu. Itu, Pak. Mungkin ada yang ditanyakan. Ini tadi kalau kita melihat dari uji nilai S-bar-nya ya, Pak, nilai rata-rata ya. Nah, kalau kita nilainya itu dari nilai p-value, nilai P-nya. Jadi nilai p-value ini, kalau kemarin uji hipotesanya, ini contohnya ini misalnya, contohnya, kita langsung ke contoh. Misalnya, mempertimbangkan komputer tadi masih dengan respon time yang Nah, ini p-value, di mana level kecil untuk menentukan pada 0 hipotesa H0. Nah, untuk nilai p-value ini, biasanya untuk pengukurannya hampir sama. Dia ada two tail test, ada upper tail, dan lower tail testnya ya, Pak. Di mana nilai two tailnya itu kita bisa pakai nilai hipotesa H1-nya itu yang tidak sama dengan. Nah, kalau upper dan lower ya pasti lebih besar atau lebih kecil sama dengan. Seperti itu. Nah, ini contohnya misalnya nih, illustrate that consider computer response time problem in example 3.1. Nah, komputer tes ini kan dia melakukan nilai Z0-nya sekian. Di mana alternatif nilai p-value-nya itu adalah 1 minus dari nilai Z0-nya. Gitu kan? Nah, maka dari itu, nah ini, nilai mu-nya itu adalah 75, would rejected the samples. Gitu. Nah, inferensi pada nilai min dari asumsi distribusi normal dan variansinya itu adalah tidak diketahui. Kalau tadi itu adalah variansi diketahui. Nah, ini kalau ini variansi tidak ketahui, maka kita menggunakan uji T sebagai pertimbangannya. Begitu. Jadi kan kalau tadi variansinya diketahui, makanya kita bisa pakai menggunakan uji Z. Tapi kalau variansinya itu tidak diketahui, maka kita bisa pakai uji T di dalamnya. Nah, variansi uji T ini hampir sama, di mana nanti kita adalah membandingkan T hitung dengan nilai T tabelnya. Nah, kan? Untuk menentukan tolak atau terima H0-nya. Seperti itu.
Nah, jadi kan ini tadi, nilai p-value itu kita bisa dapat dari nilai uji t-testnya, t-test di dalamnya. Makanya kita bisa menentukan bahwa nilai p-value-nya diterima atau ditolak. Seperti itu. Nah, ini contohnya, misalnya. Karet dapat ditambahkan pada aspal untuk mengurangi gangguan ketika material tersebut digunakan sebagai bahan untuk membuat trotoar. Nah, ini spesimen 1 misalnya untuk menunjukkan viskositas terstabilisasi dari 14 jenis material untuk pembuat aspal. Jadi ini contoh di mana dia melakukan pengujian. Kalau pengujian pertama ternyata viskositasnya itu 3000 sekian. Nah, ini pengujiannya untuk 14 jenis material dalam pembuatan aspal. Ya kan? Nah, karena di sini diketahui bahwa nilai min viskositasnya itu stabil harusnya sama dengan 3.200. Jadi inginnya tingkat kestabilan dari suatu aspal itu dia harusnya adalah 3.200, Pak. Di mana nilai alfanya ini adalah 5% dari standar yang ditentukan. Nah, untuk menguji sampel dari min standar deviasi, maka dia melakukan pengujian terkait dengan nilai min dan standar deviasi dari sampel, bukan standar deviasi dari suatu populasi. Karena kan sampelnya ada 14 ya harusnya. Ini kenapa kok 15? Nilai standarnya itu adalah 14. Jadi standar deviasinya itu adalah standar deviasi sampel dan nilai minnya adalah nilai min dari sampelnya. Seperti itu. Nah, maka kita bisa menentukan uji statistiknya. Uji statistiknya. Nah, ketika nilai dari hasil uji statistik tidak melampaui dari min, ini adalah nilai T tabel dan ini adalah T hitungnya. Nah, maka kita menolak karena itu tidak ada bukti yang kuat untuk menyimpulkan bahwa nilai min dari viskositas yang terstabilitas berbeda dari 3.200. Berarti kita menolak dari H0-nya. Seperti itu. Jadi harus diketahui dulu ya Pak, yang harus perlu dipahamkan bahwa di soal itu diketahuinya apa? Apakah diketahui nilai standar deviasi dari standar deviasi populasi atau standar deviasi dari suatu sampel gitu. Kalau sampel ya dia pakai X bar dan M seperti itu. Dan perhitungannya juga pasti akan berbeda. Nah, ini kalau digambarkan asumsi dari normalitas uji T, ini kalau digambarkan nilai viskositasnya, kalau ini lanjutannya dari yang tadi ya, stabilitasnya. Ini ditunjukkan bahwa penggambaran dari suatu data, dari 14 data itu gambarkan seperti ini, normal probability untuk stabilitas dari viskositas dari suatu datanya. Gitu. Ini pakai militer untuk pengujiannya. Nah, ini hampir sama. Kalau kita pakai nilai range-nya itu di mana nilai variansinya adalah tidak diketahui, maka kita tidak pakai uji Z tapi dengan uji T. Nah, rumusannya juga sama, masih dengan mu tapi X bar dikurangi dengan nilai T, di mana alfa dikurangi dengan 2. Ini kan dari standar yang diketahui ya, tidak diketahui tadi. Karena nilai variansinya tidak diketahui. Tapi kalau variansinya diketahui, maka kita menggunakan fungsi Z. Seperti itu. Mungkin di sini dulu Pak, ada yang ditanyakan. Besok kita coba bila hasil populasi dan hasil sampel dipertimbangkan di dalam pengujiannya kita. Tuh, mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum diakhiri. Nanti ketua kelas bisa ini ya kita. Mungkin gitu dulu, ada yang ditanyakan dulu Pak. Kalau tidak nanti saya share ini Pak, saya share materinya. Nah, besok kita ke ini ya, ke percobaan. Minta tolong nanti alatnya di bawah semuanya ya Pak. Kalau bisa. Ya kalau bisa ya satu kelas itu ada satu alat. Tapi kalau ada banyak alat ya paling nggak enak. Kita bisa ngujinya itu nggak nungguin temennya Pak. Gitu. Ya kalau ada yang punya timbangan dibawa nggak apa-apa Pak. Lalu kalau ada penggaris yang
lebih detail itu dibawa juga nggak apa-apa gitu. Jadi minta tolong dibawa semuanya lah, yang punya alatnya itu gitu. Mungkin gitu Pak, ada yang ditanyakan dulu Pak. Kalau mungkin punya alat-alat yang lainnya bisa dilakukan pengujian, boleh Pak. Kalau kemarin kan uji berat, nanti kan uji berat, uji panjang, uji ketebalan, itu pakai mikrometer skrup tadi, makanya saya perlu mikrometer dan jangka sorong untuk ngukurnya itu. Begitu. Itu dibawa semuanya kalau punya alatnya. Atau punya pengujian yang lainnya boleh. Gitu ya Pak, ada yang ditanya dulu Pak sebelum diakhiri. Kita ketemu minggu depan, nanti kita coba di lapangan. Ya Pak ya. Terima kasih Pak untuk kehadirannya. Kalau nggak ada yang bertanya. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu dosen. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu. Ya.